Rekan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Hagai pasal 1 dan 2. Di sana saya mengambil judul Perhatikan Keadaanmu. 2 kali Tuhan berfirman kepada bangsa Yehuda, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan sedang menegur dan mengajarkan kepada setiap umat, khususnya setiap orang percaya, agar mereka memperhatikan keadaan mereka. Apa yang dimaksud dengan memperhatikan keadaanmu? Cara hidupmu, kebiasaanmu. Apakah ada prioritas di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita pada zaman ini ada banyak bencana, ada banyak persoalan kesulitan yang harus dilewati oleh umat Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan umatnya. Oleh karena itu Tuhan menegur kepada setiap kita, perhatikanlah keadaanmu. Mengapa Tuhan menegur kita sedemikian? Perhatikan keadaanmu. Karena mereka tidak lagi membangun kembali bait suci. Bait suci di sini adalah bukan bait suci secara jasmani, tetapi bait suci secara rohani. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu? Bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus, bahwa hidup kita ini adalah gereja, bahwa kita ini adalah bait suci. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, berfirman lagi di ayatnya yang kedua dan ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. 4. Apakah sudah tiba waktu bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Di sini Tuhan bertanya kepada umatnya, kamu akan menempati rumah-rumahmu yang sudah demikian bagusnya, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan dengan puing-puing, dibiarkan dengan reruntuhan-reruntuhan. Apakah reruntuhan itu? Reruntuhan dan puing-puing itu adalah gambaran kita umat Tuhan yang masih menyimpan rasa dendam, iri, benci, kepahitan, tidak ada pengampunan. Dan itu harus dibereskan dengan cara membangun kembali bait suci, yaitu diri kita sendiri. Kita akan melihat jauh ke dalam kehidupan kita, jauh ke dalam hati kita. Apakah kita sudah memiliki prioritas yang benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah membangun hubungan yang benar dengan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan WPDA selama kita masih dipercaya oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini? Di situ kita harus terus dan terus membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Tidak ada alasan lagi, kami sibuk, kami tidak memiliki waktu, kami harus menonton drakor, kami harus Facebookan, kami harus Instagraman, kami harus makan, kami harus tidur, makan lagi, tidur lagi, makan lagi, tidur lagi, sehingga tidak ada kesempatan untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika umat Tuhan mendengarkan
suara Tuhan, perhatikanlah keadaanmu, dan umat Tuhan berbalik dari jalan-jalannya, segera membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Di situ, di ayatnya yang ke-20 dari pasal 2, saya akan membacakan untuk kita semua bahwa apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Ketika kita mau memiliki komitmen untuk membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, di situ Tuhan berjanji akan memberikan berkat. Ketika kita mau merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, melakukannya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, maka apa yang akan kita kerjakan dibuatnya berhasil, dan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan menegur kepada setiap kita supaya kita diingatkan kembali. Perhatikan keadaanmu, kebiasaanmu. Terima kasih. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.